Geron. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Lawan. Wow. Perjuangan, boy. Yuk. Dan. Nah, itu kan hanya terus bapak. Lari.
Keburu hujan Pas berisik. mana bisa. Itu Dot tuh. Hah? Tuh. Wah bener Wah bener Si keberemnya. Oke teman-teman, nih ini jalurnya nih. Oh ternyata jalurnya masuk. Oke sekarang kita bawa karena saya tuh butuh pembahasan terkait si king cobra yang sudah jadi bangkai ini. Tuh lihat, sebelum kita bahas di sini tuh gundukan bambu plus di sini memang jalan jalur motor udah situ tuh. Makanya ini pantas sudah menjadi bangkai seperti ini saya. Gak apa-apa, walaupun cuma bangkainya aja kita bahas karena ada pembahasan yang ingin saya sampaikan buat kalian semuanya teh. Bawa kalau kayak itunya. Gir, terus bau Dot Pasti itu sedang hilang harusnya. Oke. Ih, pada gue hanya jadi sudah bau seperti ini. Jadi kita datang ke sini berdasarkan laporan kembali teman-teman, ada ular yang digeprek sama warga katanya, dan ternyata adalah ular king cobra coy. Nih lihat. Oke, kita coba buka. Walaupun ini udah bau coy. Nih. Baik. Anjir, 4 kilo. tadi si bisa kene. Ini taringnya tinggal di tah. Ih, Tah. Ih, taringnya tuh. Men. Jadi buat teman-teman, kenapa saya jauh-jauh datang ke sini ngecek kejadian ini adalah tidak lain untuk menyampaikan juga bahwa ada beberapa orang yang menganggap bahwa ketika ular sudah mati ataupun sudah dibuntungkan, itu sudah tidak akan berefek apapun. Dan itu bahkan sampai sempat ada videonya secara langsung gitu teman-teman. Dan nanti mungkin kita bisa tayangkan juga videonya, bahwa memang ada orang yang sengaja menggigitkan tangannya ke king cobra yang memang sudah dipotong, tapi itu posisinya memang sepertinya king cobranya baru beberapa menit dipotong, sehingga masih bergerak, cuman memang udah terpotong dari bagian kepalanya. Lalu si korban menggigitkan bagian kepala king cobranya ke lengan si korban coy, seperti ini. Nah, yang pada akhirnya dalam hitungan menit si korban langsung mengalami beberapa fase muntah darah dan lain sebagainya, sehingga korban tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi itu merupakan salah satu bukti bahwasanya king cobra ataupun jenis-jenis ular berbisa lainnya ketika memang walaupun sudah mati ataupun sudah dibunuh, tetap ya itu akan berpotensi membunuh manusia, karena di taring-taring mereka ini masih memiliki kelenjar bisa walaupun itu cuma beberapa gram saja. Nah, kita coba lihat secara langsung nih untuk taring bisanya nih. Nih lihat masih ada Dot. Panjang pisan nih. Nah jadi lihat teman-teman, kalau misalnya ini menusuk bagian tubuh kalian, tetap saja ini masih sangat berbahaya teman-teman. Tuh, ini ngeri banget sih. Bahkan ada orang kan yang memang nanti kita tayangin aja ya videonya. Nah teman-teman bisa simak video berikut ini. Kebetulan banget nih yang dibunuhnya ini adalah ular berbisa tinggi mematikan dari keluarga Elapidae dari jenis king cobra, ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia. Jadi
Ini langsung teman-teman dibuktiin, karena mungkin ada beberapa anggapan masyarakat juga yang menganggap ular mah kalau misalnya udah dipotong ataupun udah dibunuh pasti itu bakalan mati coy, dan gak bakalan mempan bisanya kalaupun menggigit sama kita. Asalkan itu udah dipotong, asalkan itu udah mati, itu tidak akan berdampak apa-apa. Nyatanya ternyata tidak seperti itu coy. Bahkan ular memiliki beberapa keunikan tersendiri. Ketika si ular itu dipotong ataupun kepalanya dipenggal sekalipun, jadi mereka itu masih sempat bisa hidup, masih sempat bisa mengeluarkan bisa, masih sempat bisa menggigit mangsanya teman-teman. Nah itulah salah satu keunikan ular-ular berbisa. Nah salah satu contohnya adalah si ular berbisa tinggi ini nih. Jadi di sini saya nggak tahu ini daerah mana terjadinya, cuman posisinya ternyata di sini tuh ada ular king cobra yang sebetulnya mungkin ini udah dikepung sama warga, lalu dibunuh sama warga sampai dipotong-potong sampai menjadi beberapa bagian. Dan di sini ada salah satu pemuda mungkin yang ya tadi menyangka bahwa kalaupun misalnya ularnya itu sudah dibunuh terus menggigit sama kita itu nggak bakalan bahaya, dan dia itu ngetes sendiri coy. Dites si ularnya, si kepala king cobranya itu digigitkan ke bagian tangan. Kalian juga nanti bisa lihat lah seperti apa videonya. Digigitkan ke tangannya sendiri dan ternyata ularnya masih bisa menggigit teman-teman, yang pada akhirnya nempel di bagian tangannya dan sama saja berujung dengan kematian. Padahal nah itu teman-teman, jadi itu adalah video. Sebetulnya itu kayaknya bukan di Indonesia sih. Sepertinya itu merupakan video di luar negeri, bisa itu di Thailand, karena dari logatnya juga sepertinya bukan di Indonesia. Cuman memang pada saat itu korban dengan dengan cerobohnya melakukan tindakan yang sepele, menggigitkan bagian kepala king cobranya ke bagian lengan si korban, yang pada akhirnya korban tidak terselamatkan. Dan ini juga salah satu pesan bahwa walaupun ular ya sudah dikategorikan menjadi bangkai, karena kan ada juga tuh kasus kayak orang-orang yang suka pergi ke alam terus dia nginjek bangkai ular. Nah itu juga sebetulnya masih sangat berpotensi membahayakan nyawa teman-teman, karena ditaring si ular tersebut walaupun dikategorikan sudah jadi bangkai itu tetap masih ada bisanya sih. Makanya kita jangan ambil resiko, tetap saja simpulkan bahwasanya ular ketika sudah mati pun itu masih tetap berbahaya dan mematikan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Kita jauh-jauh datang tadi dengan trekking yang sangat jauh pakai motor hanya untuk melihat bangkai si king cobra yang terjadi konflik dengan manusia ini. Adalah tidak lain, sebetulnya saya juga masih pengen melihat situasi di sini, karena ternyata di sini memang kebun bambunya itu sangat luas. Jadi nanti kita rencananya pengen herping juga di sini. Selain barusan saya juga menjelaskan bahwa king cobra yang sudah mati seperti ini pun ini masih bisa berpotensi membunuh manusia teman-teman. Apalagi kan tadi taringnya masih ada coy. Jadi ini masih sangat-sangat berbahaya. Wow, iya anjir kok cepol gitu. Tuh. Ngerinya. Tuh. Tapi ya yang digigitin di video mah kan itu king cobranya masih hidup coy. Kalau ini mah udah mati. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk perjalanan hari ini. Walaupun dengan perjalanan yang sangat jauh, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita nemu tempat ataupun habitat yang nanti bisa kita kunjungi lagi datang ke sini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.